Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore semuanya. Jumpa lagi di kuliah Pendidikan Konservasi pertemuan ke-10. Hari ini ada presentasi dari kelompok 8. Namun sebelum kita mulai perkuliahan, kita awali dengan doa dulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Oke, silakan kepada kelompok 8 bisa mulai presentasi dulu ya. Timnya sudah lengkap, sudah join semua. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, selamat sore teman-teman semua dan Pak Haris. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai perubahan iklim dan pengelolaan limbah dan juga air. Ya, sebelumnya perkenalkan dari kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Lulu Bagus Setiawan, Novel Zakinur Hakim, Excel Ilham Subianto, Ferdian Niki Antariksa, dan Novel Dahbadia Arafi. Baik, yang pertama ada latar belakang. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat-zat berbahaya ke dalam lingkungan yang dapat merusak ekosistem, kesehatan manusia, dan kualitas hidup. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara diantaranya disebabkan oleh emisi dari kendaraan bermotor, polusi industri, misalnya pabrik yang membakar bahan bakar fosil, pembakaran sampah, dan biomasa. Dampak buruk dari pencemaran udara dapat mengakibatkan penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Kemudian ada pencemaran air. Penyebab pencemaran air diantaranya disebabkan oleh limbah industri yang dibuang ke sungai dan danau, limbah rumah tangga seperti deterjen dan sampah organik, pestisida dan pupuk dari pertanian yang mengalir ke badan air. Dampak buruk dari pencemaran air dapat mengakibatkan keracunan ikan dan hewan akuatik, serta gangguan pada ekosistem perairan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah diantaranya disebabkan oleh pembuangan limbah yang berbahaya, seperti kimia dan elektronik. Penggunaan pestisida dan bahan kimia pertanian secara berlebihan. Nah, untuk dampaknya sendiri yaitu dampak buruk dari pencemaran tanah dapat mengakibatkan kerusakan kualitas tanah dan kesuburan, serta dampak pada tanaman dan hewan. Next. Nah, apa sih cara-cara pengolahan limbah ini? Yang pertama, apa itu pengolahan limbah? Nah, pengolahan limbah adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah dengan cara yang aman dan efisien. Tujuan dari pengolahan limbah ini yaitu pengolahan limbah mempunyai tujuan diantaranya mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, dua, mengurangi dampak negatif limbah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, dan mengurangi dampak negatif limbah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
Nah, metode pengelolaan limbah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, reuse, recycle. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi jumlah barang yang dibeli dan digunakan untuk mengurangi limbah. Kedua, reuse, menggunakan kembali barang sebelum membuangnya seperti botol dan wadah. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang bahan seperti kertas, plastik, dan logam untuk menggunakan kembali. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulan, pengelolaan limbah yang baik sangat penting untuk mengurangi pencemaran dan menjaga lingkungan. Tindakan yang dapat dilakukan di antaranya adalah mengedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya pengelolaan limbah dan menerapkan prinsip 3R dalam kehidupan sehari-hari. Monggo dilanjut. Selanjutnya pertanyaan izin menjawab dari Salva Putri. Pertanyaannya yaitu peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kesuburan tanah di tengah modernisasi pertanian, yaitu pemerintah berperan menetapkan regulasi penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan, memberikan pelatihan kepada petani tentang pertanian organik, serta menyediakan insentif bagi praktik berkelanjutan. Masyarakat atau petani perlu menjaga keseimbangan ekosistem tanah dengan tidak berlebihan menggunakan bahan kimia dan memanfaatkan pupuk kompos atau limbah organik agar kesuburan tanah tetap terjaga. Bagaimana Kak Salva? Apakah menjawab? Sudah, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan kedua dari Muhammad Satrio Bimantoro. Pertanyaannya, dampak jangka panjang pencemaran tanah terhadap ketahanan pangan nasional. Jawabannya, pencemaran tanah mengurangi produktivitas lahan pertanian, menurunkan kualitas hasil panen, serta mencemari rantai makanan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pasokan pangan, meningkatnya harga bahan makanan, dan ketergantungan impor yang melemahkan ketahanan pangan nasional. Apakah sudah menjawab, Kak Satrio? Sudah cukup, Mas. Terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Nisa Tabayana Sari. Untuk pertanyaannya sendiri itu pembangunan limbah dan sistem olahan air yang cocok di Indonesia itu apa aja sih? Untuk jawabannya sendiri yaitu limbah harus dibuang ke fasilitas pengolahan limbah terpadu, bukan ke sungai atau lahan terbuka. Sistem pengolahan yang cocok di Indonesia adalah kombinasi antara wastewater treatment plant atau IPAL dan teknologi biofilter alami seperti kolam stabilasi atau fitoremediasi agar limbah dapat diurai secara biologis sebelum dibuang ke limbah. Untuk jawabannya apakah sudah menjawab untuk Kak Nisa? Mungkin sudah menjawab ya. Lanjut. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Galang Mahardika. Untuk pertanyaannya sendiri adalah prinsip 3R yang paling sulit diterapkan. Jawabannya,
prinsip yang paling sulit diterapkan adalah recycle, karena membutuhkan pemilahan sampah sejak awal, fasilitas daur ulang yang memadai, dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sementara reduce dan reuse lebih mudah dilakukan secara individu tanpa infrastruktur besar. Apakah menjawab? Baik, sudah. Pertanyaan selanjutnya, cara mengatasi polusi udara dari pabrik. Jawabannya yaitu pemerintah dan industri perlu menerapkan sistem penyaringan emisi atau filter udara, menggunakan bahan bakar bersih, dan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, penghijauan di sekitar kawasan industri dan pengawasan ketat terhadap izin emisi sangat penting untuk menekan polusi udara. Apakah terjawab, Kak Bintang? Oke, terjawab. Terima kasih. Oke. Tanggung. Selanjutnya, Panji Mahesa Wijaya di Ningrat. Pertanyaannya, jenis pencemaran di kampus dan langkah mahasiswa. Jawabannya, pencemaran yang sering terlihat di kampus biasanya berupa sampah plastik, debu kendaraan atau karbon emisi, dan limbah makanan. Mahasiswa dapat berperan dengan memilah sampah, membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta ikut dalam kegiatan kebersihan dan penghijauan kampus. Untuk jawabannya apakah terjawab, Kak Panji? Terjawab. Terima kasih. Oke. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari M. Irfan Al-Hakim. Pertanyaan sendiri yaitu perbandingan tantangan reduce dan recycle di kampus. Untuk jawabannya sendiri, reduce menghadapi tantangan berupa kebiasaan penggunaan kemasan sekali pakai dan pengawasan perilaku individu. Namun biayanya relatif kecil. Sedangkan recycle itu membutuhkan infrastruktur, tempat pemilihan, dan tenaga pengolah, sehingga biasanya itu biayanya lebih tinggi. Dalam jangka panjang, tantangan recycle itu lebih berat karena memerlukan sistem berkelanjutan dan didukung oleh semua pihak. Apakah sudah menjawab untuk Mas Irfan? Baik, terima kasih. Sudah cukup menjawab. Oke, selanjutnya dari Kak Ardiansyah. Pertanyaan, pengelola limbah yang efektif dan berkelanjutan. Jawabannya, pengelolaan limbah yang baik dilakukan dengan pemilihan sejak sumber, penerapan 3R, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti pengelola biogas atau daur ulang digital. Edukasi masyarakat juga penting agar perubahan gaya hidup menuju zero waste dapat terwujud secara berkelanjutan. Apakah sudah menjawab? Untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Taufik Dwi Ferdiansyah. Untuk pertanyaannya sendiri itu penerapan prinsip 3R pada kasus limbah radioaktif di Cikande. Untuk jawabannya yaitu prinsip reduce diterapkan dengan membatasi penggunaan bahan radioaktif. Terus dengan memanfaatkan kembali alat yang aman setelah dikontaminasi. Dan recycle dengan pengolahan limbah radioaktif menjadi untuk stabil atau aman disimpan. Nah, dengan penerapannya sendiri, prinsip ini resiko pencemaran dan kejadian serupa di masa depan dapat diminimalkan. Apakah sudah menjawab untuk Mas Taufik? Mungkin sudah ya.
Oke, maksudnya dikonfirmasi ke saya ya. Sudah Pak Amnan, apakah ada lanjutan, ada tambahan gitu? Ya, jangan diem aja gitu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Untuk waktunya saya kembalikan ke Pak Haris. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih kelompok 8 atas laporan presentasinya. Bisa kembali ke slide awal ya. Hmm. Oke. Oke, berhenti dulu. Oke, jadi tadi dari judulnya adalah perubahan iklim, ya, pengelola limbah dan sampah gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda sebetulnya yang dibahas oleh kelompok 8 ini baru pengelolaan sampah dan limbahnya gitu. Nah, untuk perubahan iklimnya belum. Jadi, perubahan iklim itu tidak sebatas pada perubahan cuaca saja, ya, melainkan perubahan situasi global, ya, yang semestinya itu iklimnya iklim tropis, ya, tapi musim hujan dan musim apa kemaraunya tidak teratur ya itu adalah imbas dari perubahan iklim gitu. Nah, untuk yang sampah dan limbah itu ya perbedaan mendasar dari sampah dan limbah. Kalau limbah itu adalah hasil samping dari produksi yang sudah tidak dipakai lagi. Ya, misalnya teman-teman masak di rumah gitu kan, masak kangkung, ya, masak sayur, masak nasi, masak daging dan lain-lain gitu kan. Nah, itu ada bagian-bagian yang tidak termanfaatkan. Entah itu batang kangkungnya, akar kangkung, ya, atau eh, apa bekatul ya dari kulit padinya, ya, dan lain-lain yang tidak dimanfaatkan dari proses produksi itu namanya limbah. Ya. Sedangkan yang sampah itu apa? Yang sampah itu adalah hasil samping dari proses konsumsi. Jadi ketika teman-teman misalnya nih beli makanan jadi gitu, ya, dibungkus lagi bawa pulang, ya, maka itu menjadi sampah. Ya, jadi perbedaan mendasarnya adalah kalau limbah itu dari proses produksi, hasil samping yang sudah tidak terpakai, tapi kalau sampah itu dari sektor dari aspek konsumsinya ya, jadi pemakaian gitu. Nah, tapi pada akhirnya nanti akan menjadi sampah semua ya, akan menjadi waste semua. Nah, di sini teman-teman bisa main ke TPST UNES ya yang ada di belakang FIK dekat apa gedung F berapa ya? F5 ya. F5 yang PJKR itu ya. Di depannya ada Ecofarm, sampingnya ada TPST UNES gitu. Nah, masuk ke situ gratis tapi harus harus pakai APD gitu ya. Salah satunya pakai topi kok topi apa helm ya, helm keselamatan gitu. Nah, Nah, di sana ya di TPST UNES itu mengelola sampah-sampah yang dihasilkan se-UNES ya termasuk yang dari PGSD Ngalian ya kampus Pasca di Sambangan dan juga yang di FK gitu. Ya, jadi semuanya dibawa ke sini. Nah, sebetulnya kampus kita sudah zero waste ya. Jadi semua sampah-sampah yang dihasilkan itu sudah diolah semuanya, baik yang berupa sampah organik ya menjadi sampah-sampah daun ya, sampah dari kulit buah ya, buah-buahan yang tidak termakan dari kantin ya itu semuanya sudah diolah menjadi pupuk organik ya. Yang unggulan di TPST UNES adalah pupuk daun ya, pupuk dari serasah-serasah daun ya, di mana kampus kita ini ya kampus konservasi itu menghasilkan banyak sekali guguran daun ya, sehingga daun ini menjadi sampah yang dominan di area kampus ya. Tapi penanganannya relatif mudah karena pohon yang ada di UNES ini banyak yang sama, yaitu pohon mahoni gitu ya. Jadi punya karakter yang sama. Nah, itu pengolahannya dicacah ya, dipotong kecil-kecil ya, kemudian dicampur dengan tanah, ya, kemudian difermentasi ya.
tidak sampai sebulan ya sudah jadi pupuk gitu. Nah, itu dijualnya 1 kilo hanya 10.000 saja gitu. Nah, ini ada hal menarik ya, di mana tadi salah satu solusi yang disampaikan untuk mengatasi masalah pencemaran tanah adalah menggunakan pupuk organik. Nah, tapi apa yang terjadi di masyarakat kita? Apakah semuanya sudah menggunakan pupuk organik? Ya, belum ya. Jadi, kalau teman-teman mau memaksakan langsung pupuk organik, maka yang terjadi seperti di Sri Lanka, teman-teman. Ya, jadi masyarakat sudah terbiasa dengan pupuk anorganik, pupuk kimia, tiba-tiba dipaksa menggunakan pupuk organik. Ya, tentu masyarakat tidak mau, ya, karena pupuk organik itu manfaatnya atau hasilnya itu baru nampak setelah 6 bulan sampai setahun itu baru kelihatan hasilnya. Ya, jadi tidak bisa disebar sekarang, kemudian manfaatnya kerasa enggak, ya, karena manfaatnya jangka panjang gitu. Jadi ini ya, kalau saya kebetulan orang tua saya petani, jadi apa setelah menyebar ini ya pupuk gitu ya, setelah menyebar pupuk misalnya urea atau NPK gitu ya, keesokan harinya tuh langsung kelihatan segar ya, lebih hijau royo-royo ya, lebih apa menyegarkan gitu ya daripada tidak dikasih pupuk ya. Nah, ini menyebabkan ketergantungan pada tanah ya. Yang mana kalau tanahnya tidak dipupuk, maka tanamannya kuning ya, menguning ya, lemas, kecil ya, kerdil gitu, tidak bisa apa ya, tidak bisa hijau royo-royo tadi gitu. Ya, jadi kalau tidak dikasih pupuk tidak subur. Nah, itu kalau sudah ketergantungan pada pupuk yang kimia atau pupuk yang anorganik. Nah, ciri-ciri tanah yang sudah keracunan pupuk organik gimana? Ya, salah satu ciri-cirinya adalah ketika musim hujan itu hujan sedikit langsung banjir, ya, dan ketika musim kemarau itu retak-retak, ya, retakannya sampai apa bisa membuat kaki orang dewasa itu kejeglong. Nah, gitu sampai selebar itu. Nah, itu artinya tanahnya sudah terkontaminasi, sudah tercemar berat oleh pupuk kimia gitu. Nah, silakan bisa cek di tempat masing-masing ketika musim kemarau gimana, musim penghujan gimana, ya. Karena kalau tanah yang dikasih pupuk organik itu kondisinya tidak separah itu, ya. Jadi kalau musim penghujan ya airnya bisa terserap dengan baik, ketika musim kemarau masih lembab, ya gitu. Jadi manfaatnya sebetulnya bagus ya dan secara jangka panjang pun juga bagus begitu. Ya, cuman di sini karena masyarakat kita sudah kadung ini ya, kadung ketagihan, kadung kecanduan dengan pupuk kimia, maka tidak bisa langsung tiba-tiba di stop diganti dengan pupuk organik. Ya, tidak bisa. Terus strateginya gimana? Strateginya adalah dengan mensubstitusi sedikit demi sedikit. Ya, misalnya nih tahun pertama musim tanam pertama ya 3 bulan itu pupuknya 80% pupuk kimia 20%-nya organik ya 20% aja dulu ya dikit-dikit kayak gitu terus nanti dievaluasi hasilnya sama apa tidak lanjut musim tanam kedua ya dinaikin dosisnya jadi 30% organik 70%-nya anorganik gitu ya nanti dari situ lama-kelamaan ya setelah 3 tahun itu sudah 100% organik semua ya. Jadi tanahnya kualitasnya membaik ya dengan hasil panen yang sama baiknya. Jadi seolah-olah tidak ada perubahan ya. Jadi masyarakat nggak ngeh kalau sebetulnya pupuknya mereka tuh udah berganti dengan pupuk organik gitu. Ya karena manfaatnya memang jangka panjang gitu. Oke. Nah, kita masuk ke pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan itu secara definisi ya itu masuk atau dimasukkannya zat-zat ya yang sebetulnya tidak ada di situ ya tapi menjadi ada dan mengganggu aktivitas ya bisa merusak ini pencemaran itu dibedakan menjadi pencemaran udara pencemaran air pencemaran tanah ya pencemaran suara dan pencemaran cahaya gitu ya. Ini yang sering kali dibahas hanya tiga, pencemaran udara, air,
dan tanah saja ya, sedangkan pencemaran suara dan cahaya jarang gitu. Nah, oke, kita masuk ke pencemaran udara. Jadi pencemaran udara ya, ini umumnya berasal dari pembakaran bahan bakar fosil ya, dari bensin terutama ya, atau dari pembakaran sampah ya, dan biomasa. Biomasa itu apa tuh? Biomasa dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi bangkai. Nah, itu bisa dibilang biomasa gitu. Jadi massa yang berasal dari makhluk hidup gitu. Nah, pencemaran udara di sini ya, ini POV-nya adalah POV manusia ya. Jadi kalau manusia menganggap CO2, CO, kemudian H2S ya, itu sebagai CH4 juga ya, CH4 itu sebagai polutan ya, sebagai polutan yang mencemari udara. Tapi kalau POV-nya dari tumbuhan ya, maka CO2 itu bukan pencemar, melainkan makanan yang lezat. Ya enggak? Jadi POV-nya berbeda nih. Jadi tumbuhan menganggap CO2, CH4 itu sebagai makanan. Ya, sedangkan bagi kita kan itu adalah sisa ya, yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi gitu. Ya, jadi eh, pencemaran udara ini ya, adanya zat-zat baru yang masuk ke dalam udara itu sendiri ya. Yang kita butuhkan itu kan ada oksigen. Ya, oksigen itu ada 20% ya di atmosfer ya, kemudian yang lebih banyak itu ada nitrogen. Nitrogen itu sampai 70% gitu ya, sampai 70%. Nah, kemudian CO2 itu sekitar 2% ya, dan sisanya adalah zat-zat yang lainnya gitu. Nah, di sini ya nitrogen banyak banget Pak, sampai 70% ya. Tapi kok kita nggak bernafas dengan nitrogen aja ya, kira-kira gimana? Kalau teman-teman bernafas dengan nitrogen bisa nggak? Ada yang pernah menghirup nitrogen? Ada yang pernah beli cikibul, ciki ngebul? Ada yang pernah beli cikibul nggak? Belum pernah, Pak. Nah, tapi tahu cikibul nggak, Pak Deli? Tahu, Pak. Nah, yang pernah dijual di SD-SD gitu ya, yang ada asapnya tapi dingin gitu. Nah, itu cikibul. Nah, cikibul itu ternyata terbuat dari nitrogen cair ya. Orang taunya ya pengen ada suasana asap-asapnya gitu ya, ternyata itu bukan makanan gitu. Nah, nitrogen itu tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita ya. Yang bisa memanfaatkan nitrogen itu tumbuhan ya, bagus untuk menyuburkan tanah ya. Kalian bisa cek pada pupuk NPK, itu N-nya yang paling banyak ya, sehingga bisa membuat tanah menjadi subur gitu. Nah, kalau pada manusia tidak ya, malah menjadi racun bagi manusia gitu ya. Jadi yang bisa dimanfaatkan manusia ya oksigennya, maka kita butuh oksigen dalam jumlah yang lebih banyak. Itulah kenapa kalau kita berada di bawah pohon yang rindang itu hawanya lebih segar ya, daripada berada di tempat yang terik tidak ada pohon peneduhnya sama sekali gitu ya. Dampak buruk dari eh, pencemaran udara ini bisa mengakibatkan penyakit pernafasan ya. Misalnya bisa menyebabkan batuk pilek gitu ya, kemudian asma sampai ke bronkitis ya, TBC juga bisa. Jadi ini himbauan kepada teman-teman yang suka olahraga, yang suka jogging, suka running gitu ya. Ini sebaiknya olahraganya di tempat yang masih alami ya, masih alami, karena polusi-polusi udara itu ketika teman-teman sedang kelelahan itu mudah masuk dan menempel pada tubuh kalian yang menjadi radikal bebas gitu. Ya, itu harus diberi antioksidan ya, seperti minuman-minuman yang alami gitu ya, baik dari buah atau sayur supaya radikal bebasnya bisa hilang gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini pencemaran air. Jadi kalau pencemaran air ya,
air itu ya H2O ya, H2O dan air itu bersifat sebagai pelarut ya, pelarut yang universal. Jadi hampir sebagian besar zat yang terlarut itu larutnya dengan air gitu. Ya, misalnya gula, garam, ya, kemudian eh, madu, ya, dan lain-lain itu semuanya bisa larut dalam air gitu. Nah, sebetulnya zat-zat yang tadi ya ketika digunakan pada tempatnya itu bagus ya bermanfaat. Misalnya teman-teman membuat minuman kemudian dikasih gula cocok ya manis gitu enak gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya nih mau minum ya tapi ketukar ya, yang harusnya gula menjadi garam gitu ya ketukar saja itu sudah tidak enak ya. Ini kasusnya beda kalau teman-teman membutuhkan obat pencair ya. Jadi yang dibutuhkan itu garam gitu ya, larutan garam, maka membuatnya ya teh dicampur garam gitu. Ya, itu. Jadi pencemaran air ini masuknya sesuatu ya ke dalam air ya sehingga sifat air itu berubah dari peruntukannya. Ya, ya berubah dari peruntukannya. Misalnya nih, air digunakan sebagai air bersih ya. Itu ketika air bersih kemudian tercemar ya baik itu oleh sisa rumah tangga misalnya dari cucian piring ya, cucian dari baju ya atau cucian motor itu sudah mencemari air ya karena fungsinya berubah tidak bisa lagi dipakai untuk air bersih ya. Ada yang mau mandi dengan air sisa cucian ya, cucian baju, cucian beras ya tentunya kan nggak mau ya. Jadi fungsinya sudah berubah di sini ya. Itulah yang dinamakan pencemaran air ya, gitu. Ya, ini juga bisa disebabkan oleh limbah industri ya, baik itu industri kertas ya, industri minyak, ya, industri apa pengolahan sabun ya dan lain-lain. Semuanya bisa menyebabkan limbah industri ya. Penanganannya gimana? Jadi penanganan yang tepat sebetulnya adalah penanganan on-site, ya penanganan di hulunya. Ya, jadi ketika di hulu itu harus ditangani dulu supaya tidak menyebar lebih jauh gitu. Ya, itu dengan IPAL, ya instalasi pengolahan air limbah. Ya, ini teman-teman di ilmu lingkungan sangat expert ya di bidang pembuatan IPAL gitu. Ya, jadi mulai pertama itu ada tahap filtrasi, ya, itu benda-benda yang tidak bisa dikasih treatment itu disaring dulu supaya tidak ikut masuk. Ya, benda-benda seperti ranting, kayu, ya, kemudian besi-besi atau zat-zat yang lain ya seperti busa juga, ya, atau bahkan yang parah itu sampai kasur gitu ya, itu nyangkut di situ. Ya, jadi yang masuk setelah fase filtrasi itu adalah air limbah yang siap diberi perlakuan, yang siap ditreatment dengan IPAL tadi, gitu. Nah, kemudian setelah disaring ya, setelah difiltrasi, baru dikasih treatment, ya, bisa menggunakan ini ya, ya, yang alami itu dengan didiamkan, ya ini bisa sampai sehari, atau 3 hari gitu ya. Jadi nanti eh, pengotor-pengotornya tadi akan mengendap ke bawah, ya akan mengendap ke bawah. Atau kalau teman-teman pengen lebih cepat, bisa menggunakan apa yang untuk kolam renang itu apa? Kaporit ya. Kaporit, kaporit, kaporit. Bener ya, kaporit ya. Bisa menggunakan kaporit gitu. Jadi dengan kaporit itu bisa mengikat atau karbon aktif ya. Karbon aktif itu bisa mengikat polutan-polutan ya, kemudian membawanya turun ke bawah. Jadi eh, kotorannya akan mengumpul di bawah semua, yang atas menjadi bersih gitu ya. Tinggal bersihin yang di bawah aja lebih mudah gitu ya, gitu. Nah, praktek yang terjadi ya sebetulnya ada lagi dengan ini ya, fitur remediasi dengan menggunakan tanaman-tanaman ya. Tanaman yang khususnya tanaman yang hiperakumulator ya, hiperakumulator misalnya seperti eceng gondok ya, diamang atau teratai gitu. Jadi tanaman-tanaman yang eh,
secara langsung tidak bersentuhan dengan kegiatan manusia, ya. Misalnya tidak untuk makanan, ya, bukan untuk minuman, bukan untuk pangan, tidak untuk sandang, sorry, maksudnya sandang, ya. Jadi tidak bersentuhan dengan kegiatan manusia itu boleh digunakan untuk fitoremediasi, begitu. Nah, eh, tapi apa yang terjadi, ya? Praktek di lapangan tidak selalu sesuai teori, ya. Masih ada industri yang menyalurkan limbahnya lewat saluran siluman. Ya, apa tuh? Kok saluran siluman ngeri banget, ya. Di saluran siluman ini, ya, itu ada di bagian bawah sungai, ya. Ya, bagian bawah sungai. Jadi penampang sungai kan ini, ya, kalau dari samping kelihatan gini, ya, itu pipanya ada di bagian bawahnya. Nah, limbahnya itu baru dilepas ketika musim hujan, ya. Jadi pas ada hujan turun, ya, dilepas tuh, ya, limbahnya supaya tidak ketahuan, gitu. Nah, di Semarang, ya, kebetulan ada PDAM yang memanfaatkan air sungai, gitu. Jadi ketika ada musim hujan tiba, kok ada limbah, ya, airnya ini akan diidentifikasi ini limbahnya berasal dari mana. Ya, nantinya yang ketahuan buang limbah saat musim hujan, ya, itu akan disumprit, ya, Pak atau Bu Wali Kota, gitu, ya. Dapat teguran, yang sanksinya bisa membuat industrinya sampai tutup, kayak gitu. Oke, itu pencemaran air, ya. Em, ini butuh treatment-treatment supaya airnya bisa kembali ke kualitas semula, gitu. Ya, sebetulnya air yang kita pakai itu adalah air yang sama yang dipakai oleh kakek nenek moyang kita, ya. Jadi dalam hal ini air yang kita pakai itu sama dengan air yang dipakai Nabi Adam 10.000 tahun yang lalu. Ya, karena kita nggak mengimpor air dari planet Mars atau dari planet yang lain itu, ya. Airnya ya hanya itu aja di bumi gitu. Jadi air itu sudah berusia ratusan juta tahun gitu, ya. Dan selalu bersih, ya. Pasti selalu mengalami siklus sehingga jumlahnya selalu ada yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, ini kalau di sini, ya, ini beda ceritanya kalau di Afrika, di gurun gitu, ya. Ini agak kesulitan untuk mencari air. Jadi yang harus kalian lakukan, ya, sebagai salah satu bentuk syukur atas air yang nikmat air yang kita miliki adalah dengan menggunakannya secara bijak, ya. SDGs nomor 6 gitu. Oke, lanjut lagi. Halo. Nah, ini pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu masuk atau dimasukkannya zat-zat asing, ya. Misalnya ini zat-zat kimia atau zat dari sisa-sisa rumah tangga atau bahkan dari elektronik atau industri, ya. Masuk secara berlebihan sehingga mengubah karakteristik atau menurunkan kesuburan dari tanah itu sendiri, ya. Gitu. Nah, dampak buruknya ini bisa menurunkan atau merusak kualitas tanah dan tanaman-tanaman tadi tidak bisa tumbuh lagi. Gitu. Nah, tanah di sini kalau ini, ya, dibongkar kandungan kimianya itu lebih kompleks, ya, jauh lebih kompleks daripada air tadi. Gitu. Jadi tanah itu bukan satu eh, karakter, ya, satu senyawa gitu, ya, bukan satu senyawa tanah gitu, enggak, tapi gabungan dari, ya, unsur-unsur yang banyak, ya. Ada sulfur, ada fosfatnya dan nitrogennya, ya, jadi satu, ya, menjadi tanah itu, ya. Jadi tanah itu terbentuk dari batuan yang melapuk, gitu, ya. Nah, pencemaran udara tadi, ya, pencemaran udara dampaknya selalu mengenai pencemaran tanah dan juga air, ya. Nah, ciri-ciri tanah yang rusak gimana? Ya, kita tidak bisa melihat secara langsung begitu, ya, melihat secara kasat mata tidak, ya, tapi bisa dibuktikan dari
eh, makhluk hidup yang tinggal di situ. Nah, dalam hal ini ada yang toleran dan ada yang sensitif. Ya, yang toleran misalnya apa? Tanaman-tanaman yang bisa hidup di segala tempat. Misalnya kangkung, ya kangkung tanah atau kangkung air, ya itu bisa tumbuh dimanapun, gitu. Sedangkan yang sensitif apa kira-kira? Tanaman-tanaman yang sensitif dengan perubahan, ya misalnya alang-alang atau putri malu, ya itu kalau ada pencemaran sedikit saja itu sudah langsung mati, gitu. Ya, itu menjadi bioindikator tanah, itu. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk tanah itu yang kita pakai ya untuk lahan atau untuk bangunan gedung ya atau untuk pertanian itu hanya tanah yang bagian top soilnya saja atau bagian atas permukaan tanahnya saja. Jadi yang dibuat subur itu hanya bagian atasnya. Nah, nanti kalau udah rusak kita nggak bisa tuh memulihkannya dengan cepat. Lanjut. Oke, sebentar. Sebentar ya. 1 menit, 1 menit. Oke, jadi pengelolaan limbah dengan 3R ya. 3R itu bukan rusak, reot, ya, dan ruwet, ya, bukan itu. Tapi 3R itu reuse, recycle, reduce ya. Jadi, jadi untuk reuse itu menggunakan kembali, ya, menggunakan kembali. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau kalian punya plastik itu jangan sekali pakai terus buang, ya. Nah, tapi berapa eh, ada yang ini, misalnya nih, biasanya kalau ikut Jumatan gitu ya, beberapa mahasiswa tuh suka Jumat berkah gitu ya. Ya, ya bagus. Itu artinya kan memang eh, masih banyak orang yang peduli dengan kita gitu ya untuk memberikan Jumat berkah gitu. Nah, tapi ya kalau yang diberikan dalam Jumat berkah itu berupa makanan yang dibungkus dari styrofoam, saya menggunakan styrofoam sampai 2 kali, ya sepertinya tidak ada. Jadi seringkali styrofoam itu dibuang meskipun baru 1 kali dipakai, ya. Jadi bentuknya masih bagus, ya masih utuh gitu, tidak rusak, tapi sangat jarang sekali ada yang menggunakan kembali untuk wadah makanan selanjutnya, gitu, ya. Jadi di sini sumber limbahnya ya cukup banyak yang dari limbah styrofoam gitu. Monggo Bu, gitu ya. Nah, reduce di sini itu artinya mengurangi ya, mengurangi jumlah pemakaian. Ya, jadi tidak beli lagi, dikit-dikit beli gitu ya. Tapi ada nggak plastik kemarin yang masih bisa dipakai ya? Itulah kenapa kalau kalian pakai satu plastik ya, jangan disobek ya, melainkan harus diudari talinya gitu ya supaya bisa dipakai lagi besok gitu ya.
Oke, gitu ya. Itu yang reuse. Yang reuse itu menggunakan kembali. Ya, misalnya kalian punya ini ya, misal punya botol gitu ya, punya tumbler gitu. Itu bisa dipakai lagi dengan dibersihkan lagi gitu. Ya, kalau recycle ini lebih sulit lagi ya karena mendaur ulang. Ya, misalnya nih kalian punya kertas ya, kemudian gimana ya kertas bekas laporan praktikum ini bisa bermanfaat lagi ya dibuat bubur kertas kemudian dicetak lagi ya. Nah, biasanya recycle ini membuat sampah itu menjadi downgrade ya. Jadi yang semula kertas putih bersih ya, kemudian dicoret-coret ya, hasil daur ulangnya tidak bisa kembali seperti kertas yang bersih tadi ya, yang putih bersih tadi nggak bisa ya. Paling banter itu menjadi kertas buram ya, yang seperti di tempat fotokopi kayak gitu ya. Begitu juga dengan plastik ya atau yang styrofoam tadi ya, sangat jarang sekali ada yang mendaur ulangnya. Itulah kenapa kalau kalian mampir ke Indomaret atau Alfamart gitu ya, terus kemudian kalian mencari Aqua yang dari botolnya itu botol recycle, harganya jauh lebih mahal. Ya, karena proses untuk mendapatkan botol daur ulang itu susah. Ya, pertama kalian harus mengumpulkan dulu. Oke, kalau sudah terkumpul di satu tempat, ya misalnya di tumpukan sampah gitu gampang, ya tinggal masuk-masukin aja. Tapi kalau misalkan masih tersebar ya di jalan kan harus disapu dulu, ya dikumpulkan dulu. Itu satu proses yang cukup lama. Ya, terus kemudian masih dicuci bersih, ya bagian-bagiannya dipisahkan antara botolnya sendiri, labelnya sendiri, tutup botolnya sendiri itu harus dipisah. Ya, itu satu pekerjaan lagi. Kemudian tidak bisa tuh hanya dicuci saja, kemudian dipakai lagi ya. Nanti pasti ada resiko orang keracunan ya karena meminum dari botol yang recycle tadi ya, yang recycle tapi itu sebetulnya reuse ya. Nah, jadi hanya digunakan lagi. Jadi yang dimaksud recycle di sini adalah botol itu benar-benar hancurkan, dileburkan ya pada suhu yang sangat tinggi sampai 300 derajat Celcius, kemudian dicetak ulang lagi. Ini bagi beberapa perusahaan menjadi tantangan yang berat ya, karena bahan bakunya itu berupa sampah ya, bahan bakunya berupa sampah. Jadi harus ngumpulin dulu ya, dipisah-pisah baru dihancurkan. Ini berbeda dengan membuat botol baru. Ya, membuat botol baru ya dari biji plastik hanya dicetak saja selesai ya. Jadi harganya jauh lebih murah ya. Kalau yang botol baru ya 3.500, botol recycle harganya sampai 7.000 ya sampai 8.000 ya, harganya sangat timpang sekali. Ya, sebetulnya kan kalau kalian membeli minuman itu hanya membeli isinya saja, ya enggak? Ya toh, sebetulnya kalian kan nggak peduli mau pakai botol plastik kayak mau pakai botol kertas kayak mau pakai botol besi atau kaca itu aslinya kan kalian nggak peduli ya. Tapi untuk menjamin bahwa minuman itu sampai ke kalian dalam kondisi yang bagus dan kalian tidak keracunan atau bahkan meninggoy ya pasca minum air itu, ya makanya butuh wadah yang steril ya. Salah satunya adalah botol tadi. Jadi secara langsung ya sebetulnya kalian hanya membeli airnya saja, tidak dengan botolnya gitu. Tapi ya kalau hanya jualan air saja ya ambil aja di empang gitu kan, ambil aja di gentong gitu kan. Tapi eh, apa botol tadi itu menjadi brand ya, menjadi salah satu cara untuk menjamin kualitas air tadi tetap menjadi bagus gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini kesimpulannya ya. Jadi mengolah limbah ya menjadi sangat bagus sekali ya eh, untuk mengurangi pencemaran dan menjaga lingkungan tetap lestari gitu ya. Untuk pertanyaannya tadi sudah terjawab semua ya. Bisa menuju ke ini Helmi Mustafa.
Anindya Lintang, Halo, menuju ke slide pertanyaan. Naila, Naila ada, Oke, ini sudah ya. Jadi Naila, yang Ismail, organik-organik itu harus didukung tadi ya. Yang kimia-kimia harus mulai dibatasi. Lanjut. Oke, enggak ada ya. sudah. Ya, pencemaran tanah bisa mengancam ketahanan pangan nasional. Gitu. Oke, Anissa, pembuangan limbah masuk Indonesia. Jadi harus IPAL tadi ya, bos, waste water treatment plant. Ya, itu ini biasanya di industri sudah ada IPAL-nya. Gitu. Lanjut. Amanda Syafirli, Kevin Dunianto, Oke. Deswita Ayu, Vanessa Mediasari, Lisa Waika, Recycle ya, benar sih ya. Oke, lanjut lagi. jadi Wanda Astia, Oke, memasang filter udara, ya cerobong asap tadi. Ya, lanjut. Wanda Astia, Nabila Putri, Oke, ini tadi sudah saya jelaskan juga. Yang paling banyak itu sampah daun. Ya, kalau di UNES sampah daun. Rifana Alfania, Oke, lanjut. Nihayatul Wakiroh, Resti Amelia, Oke, sudah. Reduce dan recycle. Cinta Laibia, Lanjut lagi. Nurmula, Oke, jadi ini ya, ada kata yang harus digarisbawahi yaitu efektif dan efisien. Nah, jadi perbedaannya kalau efektif itu cespleng ya. Jadi tepat sasaran itu namanya efektif ya, cespleng ya. Jadi seperti kalian minum obat ya, minum obat pusing itu langsung pusingnya hilang. Itu namanya efektif. Ya, efektif tepat sasaran. Ya, kalau efisien itu sampai tujuan tapi butuh proses yang lama. Ya, kalau pertanyaannya itu pengolahan pengolahan limbah yang efektif ya berarti kalau mencari cara yang paling cepat ya dan paling apa ya paling cepat dan tepat sasaran gitu. Ya, caranya kalau pengolahan limbah ini eh sebetulnya sampai sekarang belum ada pengolahan limbah dengan cara yang paling efektif belum ada. Adanya adalah yang paling efisien yang tidak menimbulkan residu ya limbah lanjutan. Ini ya misalnya tadi sudah disampaikan ada filtrasi, kemudian apa primer treatment gitu dan lain-lain gitu ya, menggunakan apa aerasi ya, kemudian pakai cacing ya, kemudian disaring ya dan lain itu sudah yang paling efisien gitu, tapi tidak efektif karena masih membutuhkan waktu yang lama ya gitu. Oke, lanjut lagi. Ilham Al-Fatih, Terakhir, nah ini sulit ini ya. Kasus limbah radioaktif di Cikande. Nah, ini harus pakai rekanan ya, harus pakai pihak ketiga, di mana kita sebagai warga awam ya, itu tidak diperbolehkan mengelola sendiri ya limbah B3-nya. Ya, apalagi limbah radioaktif itu bisa menyebabkan ini ya, apa namanya mutasi gen ya sampai terjadi kanker kayak gitu. Oke, oke cukup sampai di sini ya. Saya ingin mengecek ini ya tugas-tugasnya ya, tugas apa namanya membuat project Jessica ya. Fajar, Apakah sudah ada yang mengerjakan? Sudah boleh dikumpulkan ya. Ini jangan lupa deadline tanggal berapa dulu? Pak, Desember masih lama ya, tapi monggo yang mau mengumpulkan yang mulai dari sekarang sudah bisa dibuka gitu. Nah, Dianto, oke. Andika Putra, Kepal Putra, Apa ya? Arwan Fikri,
Oke, ini saya ada sedikit tugas ya, tapi tidak sulit ya. Tugasnya hanya membuat postingan gitu ya, postingan foto berupa ajakan ya, persuasif ya, persuasif. Ya, tugasnya teman-teman memahami dulu SDGs ya atau Sustainable Development Goals ya. Bisa dari 1 sampai 17 kalian milih salah satu SDGs tadi ya. Kemudian kalian membuat postingan di Instagram yang isinya adalah mengajak mengajak orang-orang di luar sana untuk berperilaku ramah lingkungan. Ya, misalnya kalian ngambil tema, saya ambil SDGs 6 aja Pak tentang air ya, tentang sanitasi air gitu ya. Maka kalian bisa membuat postingan tentang air gitu ya. Airnya tadi dikasih kata-kata gitu ya, yang memotivasi ya. Di luar sana ya masih banyak orang yang belum mendapatkan air. Jadi air itu harganya mahal gitu ya. Jadi untuk caption kalian bisa nanya ke ChatGPT atau AI yang lain ya. Tapi untuk foto kalian harus foto sendiri ya. Foto ada wajah kalian yang nampak di situ ya. Dan ada masalah yang dimaksud ya, misalnya masalah banjir ya. Kalian harus foto di daerah yang banjir gitu. Kemudian di captionnya ada penjelasan dan ada ajakan untuk berperilaku yang lebih ramah lingkungan ya, misalnya dengan membersihkan sungai ya, membuang sampah pada tempatnya dan lain-lain. Hanya postingan foto loh ya, bukan video loh ya. Ini tugas individu gitu. Oke. Nah, nanti untuk eh, captionnya itu jangan lupa di tag SDGs Indonesia ya, SDGs Indonesia. Gitu. Jadi saya kirimkan Instagramnya. Nah, ini. eh Halo, Ibu ikut desi sih? Kalau enggak ya? Apa bukan ikut desi? Nah, pertama kali kita masuk. Ya, Bro. Oke. Ini silakan bisa di follow dulu SDGs titik UNES ya, kemudian SDGs underscore Indonesia. Ya, SDGs UNES ini dan SDGs Indonesia. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, itu tugasnya ya untuk deadline minggu depan tuh ya. Jadi silakan bisa mulai dicicil ya untuk tugasnya. Ini karena ini adalah tugas individu begitu ya. Tuh. Nah, saya tuliskan di grup tugas individu ya, membuat postingan Instagram ya berupa foto berisi ajakan untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Bisa ambil tema, harus memuat tema salah satu tujuan SDGs ya, bisa memilih antara 1 sampai 17 tujuan yang ada. Pilih salah satu. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Deadline Selasa depan. Ini tanggal berapa? Selasa depan. Tanggal 4. Jangan lupa tag
akun ya @sdgs titik unes @sdgs underscore Indonesia dan Instagram saya. Oke, cukup ya. Oke, ya, saya anggap semuanya masuk ya. Jadi tidak perlu saya presensi satu persatu. Oke, monggo bisa ditutup dari kelompok yang presentasi. Baik, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih semangat banyak, Pak. semuanya. Mm-mm.